Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Diani Purwaningsih dari kelas Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita, anatomi kepala bayi, dan mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama, ada bagian yang keras, dibentuk oleh tulang, dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. Yang pertama, ada 2 tulang pangkal paha, os coxae, 1 tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 tulang tungging, os coccygeus. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, ada tulang usus os ilium, tulang duduk os ischium, dan tulang kemaluan os pubis. Badan atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut dengan siai spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan sips spina iliaca posterior superior. Di bawah sips terdapat sipi spina iliaca posterior inferior. Nah, di bawah sipi terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor terdapat tonjolan dinamakan dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat teki yang kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linear terminalis atau linea ilominata yang merupakan batas antara tanggal panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk, yang disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Nah, di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior, osis pubis. Sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior, osis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina saccharia anterior. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat syaraf yang akan membentuk plexus sacralis. Di atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Kemudian di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Baiklah, yang terakhir ada tulang tungging. Nah, tulang tungging ini memiliki 3-5 ruas tulang ekor yang menyatu. Apabila pada saat persalinan ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar, panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama, ada pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil bentuknya oval. Batas-batasnya yang pertama ada promontorium, sayap sacrum, ilia ilominata, rambus os pubis, dan pinggir atas symphysis. 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul. Yang pertama ada ukuran muka belakang diameter antero-posterior dari promontorium ke pinggir atas symphysis dan memiliki ukuran 11 cm. Yang kedua ada ukuran melintang diameter transversa untuk orang Indonesia 12,5 cm dan untuk Eropa 13,5 cm. Ukuran terbesar antara linea ilominata
diambil tegak lurus pada conjugata vera. Terakhir adalah ukuran serong diameter oblik dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum ficum. Dari belahan panggul yang bertentangan yang memiliki ukuran 13 cm, bidang luas panggul, bidang dengan terbesar terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pertengahan antara ruas sakral 2 dan 3. Diukur dari simfisis ke pertengahan sakral 2 dan 3 yang memiliki ukuran 12,5 cm atau 12,75 cm. Sedangkan ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum yang memiliki ukuran 12,5 cm. Sedikit panggul bidang dengan ukuran terkecil terdapat setinggi-tinggi bawah simfisis kedua spina ischiadica dan memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakang diukur dari bawah simfisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang diukur dari kedua spina ischiadica yang memiliki ukuran 10 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica yang memiliki 5 cm. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Kemudian segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Pada pintu bawah panggul biasanya ditunjukkan 3 ukuran. Yang pertama, ada ukuran muka belakang dari bawah simfisis ke ujung sakrum yang memiliki ukuran 11,5 cm. Ukuran yang kedua adalah ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan yang memiliki ukuran 10,5 cm. Dan yang terakhir ada diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang yang memiliki ukuran sebanyak 7,5 cm. Selanjutnya adalah kepala bayi terdiri 3 jenis, ada tulang muka, tengkorak, dan sutura-sutura pembaginya. Yang pertama ada tulang wajah. Yang pertama ada os orbita atau tulang dahi, os zygomaticum atau tulang pipi, os nasal atau tulang hidung, os maxillaris tulang rahang atas, dan os mandibularis adalah tulang rahang bawah. Kemudian ada tengkorak cos frontalis terdiri dari 2 bagian kanan dan kiri. Kemudian os parietalis terdiri dari 2 bagian kanan dan kiri. Kemudian os occipitalis terjadi 1 bagian. Kemudian ada ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar. Selanjutnya ada ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil yang seperti segitiga, dan kemudian ubun-ubun mayor ini seperti segi 4. Kemudian ada sutura pembaginya. Yang pertama ada sutura frontal yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Kemudian ada sutura sagittalis yang membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Kemudian ada sutura koronaria yang membagi antara parietal dan frontal. Kemudian ada sutura lambdoidea yang membagi antara occipital dan parietal. Untuk ukuran kepala janin ada terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang pertama ada suboccipitobregmatica yaitu 9,5 cm. Kemudian suboccipitofrontalis yaitu 11 cm. Selanjutnya yaitu frontooccipitalis 12 cm. Mentooccipitalis 13,5 cm. Submintobregmatica 9,5 cm. Untuk ukuran melintang dibagi menjadi 2. Yang pertama bitemporalis, temporal kanan ke
temporal kiri 8 cm. Yang kedua yaitu biparietalis parietal kanan ke parietal kiri yaitu 9 cm. Nah, yang selanjutnya itu ada ukuran lingkaran. Yang pertama, circumferentia suboccipito brachmatica. Suboccipito brachmatica ini mempunyai 32 cm. Yang kedua, circumferentia fronto occipitalis, yaitu mempunyai ukuran 34 cm. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu circumferentia mento occipitalis yang mempunyai ukuran sebanyak 35 cm. Selanjutnya ada mekanisme persalinan. Pertama, ada engagement, adalah kondisi di mana kepala memasuki PAP. Di sini, posisi kepala sinkristismus, di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian, saat ada dorongan his, kepala akan mengalami langkah kedua. Yang kedua yaitu descent, ataupun penurunan. Di sini terjadi asinkristismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Di sini terjadi penurunan kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asinkristismus posterior. Nah, kemudian kepala semakin turun ke bawah. Yang ketiga yaitu fleksi atau flexion, adalah keadaan di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai HOT3 atau os ischiadica. Nah, kepala di sini tertahan dan otomatis mengalami langkah keempat. Langkah keempat yaitu putaran paksi dalam, di mana putaran paksi dalam atau rotasi internal, sehingga os occiput yang di pinggir menjadi posisinya di depan. Selanjutnya itu ada namanya ekstensi, yaitu dagu menjauhi dada. Jadi lahirlah mulai dari kepala, ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, dan lahirlah kepala. Keenam, putaran paksi luar. Kepala akan menyesuaikan sesuai sumbu badan janin atau menyesuaikan punggung janin. Dan yang terakhir, ekspulsi. Lahirlah berturut-turut. Yang pertama adalah bahu anterior, lalu setelah itu bahu posterior, dan disusur hingga kaki. Berikut adalah mekanisme persalinan kala 2. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.